Allah itu adalah sumber segala kemurahan hati, dan dalam kemurahan hatinya itu kasihnya tidak terhingga, dan dia akan memberikan kita rahmat dan juga pengampunan. Selain kita belajar dari Katekismus Gereja Katolik, dalam tahun peziarahan pengharapan ini dengan tema Spes non confundit yang artinya pengharapan yang tidak mengecewakan, perikop ini juga bisa kita lihat bahwa kalau iman kita benar, kalau iman kita benar, kasih yang kita punya itu juga benar, juga betul, pengharapannya tidak akan mengecewakan. Tidak akan terjadi seperti upahan yang dipanggil jam 6 pagi tadi. Tidak akan terjadi itu. Karena upahan yang dipanggil jam 6 pagi tadi berharap lebih, karena melihat yang dipanggil jam 5 dapat 1 dinar. Kalau iman dan kasih Bapak Ibu dan saya itu sudah benar, percaya deh pengharapannya itu tidak akan mengecewakan. Karena kalau kita mempunyai pengharapan yang betul, itu akan memampukan kita untuk bisa hidup dalam ketetapan Tuhan, dan kita akan semakin memiliki pengharapan yang kuat untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah. Dan sehari-hari kita akan makin penuh syukur dan sukacita di dalam segala hal. Di dalam segala hal. Baik itu hal yang sulit kita rasa atau hal yang menyenangkan yang kita rasa. Dan makin berbuah kasih yang nyata bagi Tuhan dan sesama. Ada quotes dari Santo Gregorius Agung tentang kasih. Karena saya mengingat saya dipanggil ke PD Mikael, jadi saya mencoba cari satu quotes yang bisa cocok dengan keadaan kita di sini. Bagi mereka yang melayani Tuhan, tidak ada tempat untuk rasa iri hati atau perasaan tidak adil, karena Allah itu memberikan anugerahnya kepada siapapun, dan Tuhan selalu menghendaki bahwa kita yang menerima anugerah itu seharusnya bersyukur dan bukan iri hati. Kalau kita tadi ngomong teori, ya saya ngomong teori. Nanti saya berharap kita keluar dari ruangan ini punya langkah konkret dari perikop ini, bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas. Langkah konkret kita itu mau ngapain? Yang pertama dengan cara bersyukur. Bersyukur itu berarti kita menghargai anugerah Allah dalam hidup kita. Contohnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh kan kita kalau hidup sehari-hari ada lah ya kadang-kadang hal yang tidak kita harapkan ya. Sudah berangkat sampai ke tempat kerja ada yang ketinggalan, wah ngedumel. Lagi nyetir sama suami saya disuset orang ya kan, terus kita ngedumel ya. Terus sudah datang ke dokter, sudah sesuai nomor absen, ada si VVIP lewat zret, wah nomor saya disikat orang. Bapak Ibu, dalam segala hal yang terjadi cenderung dalam suasana yang tidak kita inginkan, cobalah bersyukur dengan cara. Kalau saya itu nggak punya database banyak lagunya cenderung itu aja. Bapak Ibu mungkin bisa melakukan itu juga. Pilihlah 2 atau 3 lagu pujian atau lagu syukur yang gampang-gampang aja. Jadi saat di zret orang dikepot yang VVIP itu langsung dalam hati nyanyi lagu bersyukur. Setelah kita nyanyikan lagu pujian syukur itu, pasti ada rencana mengapa si VVIP itu harus lewat di depan saya. Dan antara lain juga yang saya renungkan, dengan kita konsisten ya, bukan on off, kita konsisten datang ke PD dan berpartisipasi aktif, itu akan membantu kita juga Bapak Ibu. Karena dengan berkomunitas otomatis kita akan mendapatkan masukan dari teman dan juga gesekan dari teman-teman, dan percayalah itu yang akan membuat
membuat kita semakin dewasa di dalam iman. Dan hindari sikap perhitungan atau membandingkan diri dengan orang lain. Caranya itu saya bold tebel. Setiap kali saya merasa kecewa karena saya tidak mendapat sesuai apa yang sudah saya usahakan, atau saya merasa iri hati, atau saya merasa tidak mampu mendapatkan sesuatu, selalu ucapkan bahwa rahmat Tuhan cukup bagiku. Coba Bapak Ibu kita sebut bareng-bareng ya, rahmat Tuhan cukup bagiku. 1, 2, 3. Rahmat Tuhan cukup bagiku. Ini langkah konkret yang sangat mudah nanti dilakukan, baik bapak-bapak atau ibu-ibu, orang tua atau orang muda. Setiap kali dikepot orang atau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, nyanyikan lagu pujian syukur dalam hati. Makanya pegang 2 atau 3 lagu yang gampang-gampang aja. Gak usah lagu yang bahasa Inggris aneh-aneh, itu kan tersusah, penyanyi malah lupa ya kan ya. Terus pokoknya nyanyi yang gampang-gampang, dan lalu sebutkan ke dalam diri kita bahwa rahmat Tuhan cukup bagiku. Selain bersyukur Bapak Ibu, selain bersyukur, kita juga mesti selalu menjaga kerendahan hati. Caranya, kalau teorinya bilang kan kita harus menghargai teman-teman dalam komunitas kita, atau di tempat komunitas lain, atau di tempat kerja, atau di organisasi lain, tanpa memandang posisi dia, senioritas atau junioritas dia, lamanya dia berbakti di dalam PD itu, atau peranannya atau umurnya. Kita tidak memandang itu, sehingga kita akan mampu untuk lebih menghargai orang. Dan Bapak Ibu, yang saya coba jalankan, saya sudah praktekin. Kalau di Katolik, ntar di Katoliknya dibuka deh, buka sekarang juga boleh. Nanti klik di icon yang ketiga di kanan, itu ada aneka doa. Kalau diklik doa kerendahan hati nanti muncul. Ada yang mau coba nggak cek doa kerendahan hati? Di situ ada 2, doa kerendahan hati sama satu lagi litani kerendahan hati. Nanti Bapak Ibu coba buka ya, itu dipraktekin di saat kita kayak kesel gitu. Secara tidak langsung mungkin kan kita nih sedang tidak rendah hati. Caranya gimana? Jangan buru-buru curhat. Pesan saya jangan buru-buru curhat ke teman atau tetangga, apalagi ke saya. Nah itu buka e-Katolik, terus dibaca dan didoakan doa mohon kerendahan hati. Sambil habis itu nyanyi ya satu lagu pujian yang sederhana aja. Bapak Ibu, dalam perikop ini saya juga merasakan bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas dalam hidup saya. Saya sharing sedikit ya Bapak Ibu. Waktu saya sekitar umur kelas 3 belum nyampe kelas 5, kelas 3 atau kelas 4. Saat itu papa saya itu orang yang ambisi menyekolahkan anaknya ke sekolah favorit Katolik. Tapi papa itu tidak Katolik. Saat itu dia tidak Katolik. Sampai saat ini pun papa belum Katolik. Dia menyekolahkan kami semua anak-anak ke sekolah Katolik. Lalu suatu hari saya pun juga dipanggil oleh suster kepala sekolah untuk ikut lektor, terus ikut kegiatan di sekolah yang Katolik. Walaupun suster itu tahu saya belum Katolik, tapi dia memperbolehkan. Suatu hari papa saya ini yang suka nembak ke hutan, dia tuh sering berburunya ke hutan yang agak pedalaman. Jadi dia tuh beberapa kali kena penyakit malaria. Lalu suatu hari yang malaria ini tuh sembuhnya agak sulit dan kayaknya udah ada komplikasi. Tapi saya nggak begitu paham lah Bapak Ibu, status penyakitnya tuh kayak apa, sebetulnya saya nggak begitu paham. Tapi yang saya sangat ingat Bapak Ibu, di hari papa saya itu selalu menggigil di rumah, dia suatu hari panggil saya, Kiki, katanya kamu punya Bunda Maria ya di sekolah. Oh Pak, ada Pak, di gereja sebelah kiri ada, dia ada di situ. Kalau Kiki nanti ke sekolah, kan saya sekolah masuk siang, nanti dijemput om saya karena papa saya lagi sakit.
nanti Kiki doain papa ya. Yaudah saya berangkat. Diantar lebih awal, itu gereja, sampai sekarang gereja Santo Ignatius Loyola itu masih ada. Saya berlutut seperti yang dilakukan umat-umat Katolik pada umumnya lah, pokoknya saya ikut-ikutan gitu ya. Terus doa berlutut di karpet merah marun itu, karena doanya tuh gimana ya, di rumah tidak dididik dengan doa Katolik yang betul. Terus kalau di aula nih, aula kan kita kalau sekolah Katolik itu kan ada rosario bersama, itu saya paling takut loh Bapak Ibu. Jadi kalau rosario tuh saya udah ngitungin, saya tahu sistemnya, pokoknya ke 10 ganti sesuatu, ada doa sesuatu terus 10 lagi. Jadi saya ngitungin, kira-kira saya ini yang keberapa gitu ya. Giliran ada satu aja yang WC itu saya deg-degan, oh berarti hitungannya putus dong, ulang lagi gitu ya. Pokoknya saya hitung hitung lagi. Terus kalau udah tahu mau doa ada doa rosario, saya bawa kepekan kertas itu, karena saya tuh malu kalau misalnya baca doa Salam Maria tuh ngeblank. Jadi saya selalu bawa kepekan. Terus malu kalau misalnya udah ke 10, saya baca yang ke 11 tuh malu, pokoknya malu banget. Nah apalagi waktu berdoa untuk papa di patung Bunda Maria itu, kemarin pada ikut acara KRK Romo Koko ya. Waktu Romo cerita itu saya bilang, aduh ternyata saya tidak sendiri. Doanya selalu begini, Bapa kami yang ada di surga, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buat Tuhan Yesus, amin. Pokoknya tuh udah panik, karena doanya, imannya tuh iman sekedar iman ya. Saat itu anak ini hanya sekedar iman. Tapi Bapak Ibu apa yang terjadi? Doa itu didengarnya bukan karena iman saya sih menurut saya, karena kemurahan Tuhan. Papa saya sembuh dari sakit malaria komplikasi itu, dan sampai hari ini papa masih ada. Dan papa ini juga salah satu bukti cinta kasih Tuhan ya, kemurahan Tuhan. Papa yang bukan Katolik, yang di rumah mamahnya masih punya patung Kuan Im, tapi kemurahan Tuhan itu tidak terbatas, tidak mengenal latar belakang papa saya, tidak mengenal bagus tidaknya doa yang saya ucapkan,